Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Tinggallah juga beserta kami sepanjang hari yang baru ini. Kami insaf akan nilai rendah perbuatan-perbuatan kami. Tetapi dengan Engkau selaku rekan, setiap usaha kami yang baik akan amat berharga. Maka kami persembahkan kepadamu segala karya dan usaha yang hendak kami lakukan selama hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu atasnya. Tuhan, ajarilah kami mencintai cara hidup yang sederhana ini. Engkau pun sendiri hidup sembunyi di Nazaret, namun di mata Allah hidupmu itu amat tinggi nilainya. Berkatilah karya dan pergaulan kami pada hari ini. Semoga kami makin maju dalam kebajikan dan pengembangan watak yang baik. Berkatilah keluarga dan semua sanak saudara kami. Berkatilah atasan, bawahan, dan rekan-rekan kami. Berkatilah semua orang yang berbuat baik bagi kami, dan bantulah kami untuk membalas budi dengan cara yang pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 24 sampai bab 2 ayat 3. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang ada di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Refrain. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Refrain. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Refrain. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling pada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tetangga Pak Andi lagi sakit keras. Keluarganya minta tolong kepada Pak Andi untuk mengantar tetangganya tersebut ke rumah sakit. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Sebagai orang Katolik, dia merasa wajib mengikuti misa di hari Minggu. Tetapi kalau dia mengantar tetangga tersebut, dia tidak akan sempat mengikuti misa. Setelah berpikir sekian lama, akhirnya dia memutuskan untuk mengantar tetangganya yang sakit keras itu, dengan risiko dia tidak sempat ikut misa. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal kita tahu bagi orang Yahudi pada zaman itu, hari Sabat adalah hari beristirahat, tidak boleh berbuat apa-apa. Dan kesempatan ini mau dimanfaatkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dari awal memang tidak suka melihat Yesus berbuat baik dan menolong sesama. Dan Yesus pun tahu niat jahat mereka itu. Makanya Yesus berkata, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini menyadarkan kita bahwa melaksanakan dan menaati segala aturan termasuk aturan keagamaan itu penting. Tetapi lebih penting lagi menyelamatkan nyawa orang daripada hanya sekedar mengikuti ritual keagamaan belaka. Misa hari Minggu itu penting, tetapi itu akan lebih berarti kalau kita lebih mengutamakan menyelamatkan nyawa orang dengan mengantarkannya ke rumah sakit. Saudara-saudariku yang terkasih dan dikasihi Tuhan, apakah dalam hidup sehari-hari kita lebih mengutamakan menolong sesama seperti halnya tersebut di atas dengan segala tindakan kita sehari-hari? Atau justru kita sebaliknya, seperti orang Farisi yang selalu sibuk mengintip-intip kesalahan sesama kita daripada berusaha berbuat baik? Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.